Hai, kembali lagi bersama Roy of IT. Untuk sekarang kita bakal lanjutin materi kita. Kalau sebelumnya kita udah bahas yang namanya service IM, kalau selanjutnya kita bakal bahas kategori service namanya compute, teman-teman. Yang kita bahas itu EC2 instance ya, teman-teman. Untuk yang lain kategori service compute nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Untuk sekarang kita bakal bahasnya nih EC2 atau lebih mudahnya sebutnya EC2. Nah, yang pertama yang bakal aku bahas adalah kenapa sih kita kayak alasan tuh kenapa lebih milih EC2 instance gitu loh. Kenapa lebih milih cloud yang ada di AWS. Mulai dari yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu udah include security dan networknya. Jadi kalau kita buat server di AWS, kita tuh nggak perlu lagi tuh mikir yang namanya pengamannya, karena di EC2 instance sendiri dia punya pengaman sendiri. Jadi nggak perlu kita integrasiin sama perangkat lain. Tapi boleh juga kok kalau misalkan nanti menurut kalian kurang aman, kalian bisa integrasiin dengan device lain. Contohnya menggunakan FortiGate nanti. Nah terus tadi dibilang networknya. Nah networknya kalau kita buat server di AWS, memang sih kita kayak gak bakal ada gambaran. Cuma AWS tuh kayak ketika kita buat server, mereka itu langsung menyediakan IP publicnya, terus IP private-nya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing untuk mikir kayak ini prefixnya berapa ya, ini tuh bisa diakses oleh user-user kita, atau server ini tuh bisa diakses di luar kantor nggak ya. Nah kita nggak perlu mikir seperti itu karena semuanya tuh udah disediakan. Kalau misalkan kita pengen akses server kita dari luar kantor, nanti juga bakal disediain IP public teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua, start, stop, terminate sama bootingnya untuk servernya itu lebih cepat dibanding dengan on-premise. Mulai dari startnya itu kayak ibaratnya bootingnya itu teman-teman, mulai dari booting OS-nya pasti udah dipastikan lebih cepat menggunakan AWS. Terus untuk nge-terminate-nya, untuk ngehapusnya, dia juga bakal lebih cepat. Selanjutnya, yang ketiga itu ada fitur auto scaling. Nah, kalau misalkan kita on-premise server fisik nih teman-teman, kayak bukan offline sih, maksudnya server fisik lah, server yang kita tuh bisa lihat gitu loh. Kalau AWS kan kayak cloud ya, jadi kita nggak bisa lihat. Pokoknya kalau misalkan menggunakan cloud itu biasanya ada yang namanya fitur auto scaling, yang mana nanti ya misalkan ada traffic, ada suatu keadaan traffic aplikasi kita penuh nih. Nah kita misalkan tiba-tiba butuh satu server lagi. Nah itu kita bisa setting auto scaling teman-teman. Jadi kita bisa buat server tambahan tapi secara otomatis. Ketika server itu udah nggak dipakai lagi, nanti juga kita bisa schedule untuk dinonaktifkan server yang baru tersebut. Jadi kayak misalkan aplikasi Shopee itu ramenya di jam-jam tertentu, misalkan contoh di jam 8 sampai jam 9 malam. Biasanya tuh orang udah mau tidur, mereka scroll buka Shopee, tiba-tiba traffic Shopee atau pengunjung Shopee itu lebih banyak tuh di jam 8 dan jam 9. Nah untuk Shopee-nya sendiri otomatis bakal banyak permintaannya. Ibaratnya aplikasi dia tuh kayak udah banyak banget lah trafficnya. Terus tiba-tiba kita butuh storage lebih tinggi, misalkan yang tanya storage kita cuma 100 GB storage-nya Shopee nih, terus kita pengen tambahin jadi 200 GB. Nah itu bisa pakai fitur auto scaling teman-teman. Jadi up and down-nya itu bisa kita jadwalkan. Kayak tadi misalkan rame jam 8, ya udah kita setiap jam 7 malam itu kita tambahin storage dengan kapasitas yang lebih besar daripada biasanya gitu. Terus nanti misalkan sepinya itu jam 9, ya udah nanti perkiraan nih jam 9.30 kita scale down lagi secara otomatis.
ya menggunakan nanti bakal ada schedule-nya ya. Kalau misalnya secara otomatis itu disebutnya namanya auto scaling. Kalau scale up scale down itu ibaratnya kayak manualnya lah. Kita setiap jam 7 kita harus config, setiap jam 8 kita harus config. Kalau misalnya ada fitur auto scaling kan kayak kita bisa jadwalin nih, setiap hari jam 7 storage kita harus nambah secara otomatis. Terus nanti di jam 9.30 bakal berkurang secara otomatis. Nah itu fitur auto scaling. Kalau misalkan di on premise nggak bakal ada teman-teman. Kayak kita punya server fisik nih, terus kita pengen nambah RAM-nya, ya otomatis kita harus punya cadangan RAM-nya dong. Kalau enggak kita harus beli dulu. Kira-kira bisa nggak dalam waktu yang singkat? Nggak mungkin bisa kan. Jadi ya kalau on premise itu nggak bisa fleksibel, gampang gitu. Oke, itu tadi alasan kenapa kita lebih pilih cloud yang ada di AWS dibanding menggunakan on premise atau beberapa provider cloud lainnya. Selanjutnya Amazon EC2. Di sini ada beberapa fiturnya. Yang pertama, dapat membuat virtual machine. Ya maksudnya instansi itu adalah VM ya. Jadi kayak kita punya hypervisornya itu adalah sebutannya Amazon AWS. Nah, di dalam Amazon AWS ini kita bisa buat VM-nya atau instansinya. Terus yang kedua, punya kendali penuh kepada instansi kita masing-masing. Nah, kalau kita udah buat server itu teman-teman, ya udah kendali penuhnya ada di kita semua teman-teman. Misalkan kita pengen nambah storage, kita pengen ngurangin storage, terus kita misalkan pengen install service tertentu di server kita, misalkan pengen install database-nya mau pakai apa nih, nanti tinggal disesuaikan aja. Karena ya tadi kendali kita tuh penuh sama instance kita masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, dapat membuat instance dengan berbagai size dengan AZ di mana aja di seluruh dunia. Jadi untuk instance sendiri, untuk size storage, untuk size RAM itu bisa kita pilih teman-teman. Jadi kayak nggak terpaku dengan itu aja. Tapi ya balik lagi sih, untuk size ini tergantung harga juga. Jadi kalau teman-teman pilih size yang besar, otomatis harganya juga besar. Terus AZ-nya bisa dipakai di mana aja. Kalau teman-teman buat instance itu bisa di region mana aja, di AZ mana aja, atau di data center mana aja. Jadi nanti disesuaikan aja. Sama kemarin ya, aku sempat share tentang bagaimana sih kita memilih region, bagaimana sih kita memilih AZ. Jadi intinya yang paling simple sih balik lagi sih, milih secara keuangannya. Kalau keuangannya cukup, kita buka data center kita pasang server di data center Jakarta misalkan, ya udah di Jakarta aja. Kalau misalkan di Jakarta lebih mahal dibanding di Singapura, ya udah kita berarti pasangnya di Singapura aja. Terus faktor yang kedua biasanya itu ya kedekatan dengan pelanggan. Contoh kayak aplikasi Shopee. Kita aplikasi Shopee aja ya contohnya ya. Kayak Shopee itu ada banyak teman-teman. Ada Shopee Singapura, ada Shopee Indonesia, ada Shopee Brazil setauku kalau nggak salah. Nah, kenapa mereka punya aplikasi Shopee masing-masing di setiap negara gitu loh? Ya karena aplikasi tersebut tuh dipasangnya di server negara tersebut. Misalkan Shopee Indonesia, ya berarti khusus untuk pelanggan Indonesia aja. Dan aplikasinya itu dipasangnya di server di data center yang ada di Indonesia. Karena lebih dekat dengan pelanggan, jadi latensinya lebih rendah. Coba bayangin, Shopee itu terpusat misalkan di Indonesia, data centernya di Indonesia, tapi pelanggannya sampai Brazil. Kira-kira klien kita atau user kita yang pakai Shopee yang ada di Brazil itu kira-kira cepet nggak makanya? Nggak mungkin dong, latensinya rendah, pasti bakal lama kan. Nah, ya itu sih, pokoknya nanti kalian bisa cek documentation AWS terkait dengan pemilihan sebuah daerah data center dan juga daerah negaranya, kira-kira bagusnya di mana. Terus yang keempat, kita dapat mengontrol yang namanya traffic, baik keluar dan masuknya
akses ke instance. Ya nanti ini kita bisa lihat di prakteknya aja teman-teman. Jadi traffic baik keluar ataupun masuk, misalkan server pengen download service tertentu, pengen download misalkan database. Nah otomatis kan itu kayak kita harus keluar dari servernya dulu kan, kita harus ke internet dulu kan, ibaratnya internetan lah. Kita punya traffic keluar untuk download si database-nya. Ya udah, berarti ini namanya traffic keluar. Terus kalau traffic masuk, maksudnya itu kayak kalau misalkan ada orang yang pengen akses server kita, otomatis dia kan nge-SSH ke server kita. Nah itu adalah traffic keluar contohnya. Itu semua bisa diatur. Misalkan yang bisa masuk ke server kita tuh cuman IP sekian. Kalau bukan IP sekian, itu nggak boleh akses server kita. Itu bisa kita kontrol teman-teman. Ya nanti kita bakal praktekin ya. Nah ini adalah kayak flow-nya si AWS EC2 Instance. Mulai dari yang pertama kita pilih AMI, Amazon Machine Image. Terus kita launch sebagai jadi instance. Terus nanti statusnya pending. Kalau misalkan berhasil nanti status running. Terus kalau misalkan nanti pengen dihapus, di terminate, itu kita bisa, misalkan kita ketik terminate. Setelah ketik terminate nanti instannya itu kayak di shutting down dulu teman-teman. Kalau udah di shutting down nanti baru dia ke terminate, dalam artian udah kehapus. Kalau misalkan dari running pengen nge-stop, nah ini kayak dia tuh kayak semacam ya udah kayak laptop kita. Sebentar, kayak misalkan kita nih jalanin Pinet Lab-nya itu kalau berjalan berarti kan bisa diakses di browser ya. Kalau misalkan nanti kita stop, itu kita nggak bakal bisa akses di browsernya. Nah seperti itu aja teman-teman. Stop itu lebih ke arah sleep sih. Ya dia nggak dihapus, cuma masih bisa kita simpen. Ibaratnya gimana ya kalau di laptop tuh, ibaratnya ya menurutku sih kayak sleep aja sih teman-teman. Pas sleep itu kayak kita kan udah nggak bisa pakai apa-apa kan. Nah itu contoh misalkan instance tuh kalau misalkan mau di stop. Nah nanti kalau misalkan stop, statusnya bakal stopping. Setelah stopping baru stopped. Nah kalau stopped biasa start lagi bakal ke pending lagi statusnya. Terus nanti running. Ya begitu aja teman-teman untuk life cycle yang ada di Amazon EC2 Instance. Nah ini selanjutnya kita bahas tentang hibernation option. Keuntungannya yang pertama, ini menyimpan konten dari RAM. Jadi kalau misalkan kita hibernate AWS instance kita, otomatis kan RAM-nya nggak kepake nih. Kalau misalkan kayak aplikasi kan kalau di sleep itu misalkan nih kita udah sleep, biasanya aplikasi itu kadang ada yang masih berjalan, ada juga yang enggak ya. Nah itu bisa menghemat ketahanan dari RAM server kita. Terus yang kedua, Anda dapat menghemat biaya dalam keadaan hibernasi. Ya tadi ya, menghemat biayanya itu lebih ke arah research kita, mulai dari RAM, ROM, dan mungkin ya beberapa prosesornya. Mungkin kalau misalnya kita sleep itu lebih aman lah, lebih terjaga. Jadi nggak tetap jalan terus gitu loh servisnya. Nah untuk syarat-syarat sendiri untuk hibernation option ini ada 3. Yang pertama, hanya Linux AMI tertentu yang mendukung fitur ini. Jadi di AWS kan ada AMI ya, Amazon Machine Image. Kalian bisa pasang OS Linux, Red Hat, SUSE, terus macOS, Windows. Nah, nggak semuanya tuh support yang namanya hibernation option. Jadi ya, kalau misalkan nanti tiba-tiba kita pengen hibernate,
tiba-tiba kok nggak bisa, ya udah berarti instance tersebut tidak support atau OS tersebut nggak support gitu loh. Jadi jangan bingung. Nanti ya mungkin kalian bisa lihat dulu dokumentasi OS-nya. Ini beneran nggak nih nggak bisa di Hibernate gitu loh. Kalau benar-benar nggak bisa ya udah berarti itu emang dari OS-nya nggak bisa di Hibernate gitu. Selanjutnya, instance harus memiliki root volume. Syarat yang kedua ini kayaknya hampir semuanya punya root volume deh. Jadi lebih ke arah kalian punya penyimpanan utama gitu loh. Ya namanya setiap server pasti punya penyimpanan utamanya. Ibaratnya kayak SSD-nya teman-teman. SSD yang udah ditanam dari awal kita beli laptop gitu lah. Yaitu namanya root volume. Yang biasanya itu nyimpen file-file sistem laptop kita. Nah itu root volume biasanya. Selanjutnya syaratnya adalah hibernasi harus diaktifkan saat launch instance. Hibernasi ini bisa harus diaktifkan ketika kita pengen launch instance-nya. Jadi kalau misalkan kita nggak aktifin, kita nggak bakal bisa nge-hibernate. Jadi sebelum launch instance, kita setting dulu hibernate optionnya. Kalau misalkan nggak di setting, ya udah kita, kalau nggak salah bisa deh nanti kita setting di tengah jalan gitu. Ya nanti insya Allah kita praktekin untuk hibernate juga. Udah mungkin sekian video teori dari Amazon EC2 Instance. Thank you semuanya udah mau nonton. See you di video selanjutnya deh. Bye.